عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang senantiasa melimpahkan karunia dan perlindungan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat menghirup udara yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bernapas dan menyaksikan matahari sebentar lagi akan terbit di sebelah timur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi panutan dan suri tauladan dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, disadari atau tidak, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya tercurah kepada kita sekalian. Mulai dari bangun tidur tadi, kemudian kita sama-sama salat berjamaah salat subuh, dan nikmat-nikmat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta dibalas atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Allah hanya ingin dan meminta kita untuk mensyukuri nikmat itu. Dan sikap syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berdampak, berefek positif bagi diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka nikmat itu akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Tetapi apabila kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan menjadi bencana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Namun ada dua nikmat yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Menurut beliau, kebanyakan manusia menyia-nyiakan dua nikmat ini. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, nikmatani, ada dua nikmat. Magbunun yang disia-siakan bihima, keduanya katsirun minan nas, sebagian besar manusia. As-sihhatu wal farag, nikmat yang disia-siakan ini yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan, wal farag, dan waktu luang. Hadirin yang saya hormati dan yang Allah muliakan, kesehatan merupakan syarat bagi seseorang yang ingin berpuasa Ramadan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Diwajibkan atas Anda sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar Anda bertakwa pada hari-hari yang telah ditentukan, dan apabila ada di antara kalian yang sakit, ya, maka dibolehkan baginya untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan menggantinya di bulan-bulan yang lain sebanyak
hari-hari yang dia tinggalkan. Hadirin yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, tidak ada agama yang paling memperhatikan kesehatan selain agama al-Islam. Dari mulai kesehatan fisik maupun kesehatan rohani, Islam sangat memperhatikannya. Ya. Rasulullah SAW, kalau kita baca sejarah beliau hanya menderita sakit sebanyak 2 kali sepanjang hidupnya. Ini artinya apa? Beliau begitu sangat memperhatikan kesehatan sehingga rasa sehat itu begitu sangat melekat pada diri beliau. Hadirin yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Jadi ketika kita sehat, mari kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan kesehatan itu untuk bekerja, mencari rezeki yang halal. Kita gunakan kesehatan itu untuk belajar. Kita gunakan kesehatan itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kemudian yang kedua, hadirin yang saya hormati, nikmat yang disabdakan oleh Nabi sering kali disia-siakan oleh sebagian besar manusia adalah al-farag, waktu luang. Waktu menurut Sayyid Qutb, beliau mengatakan waktu itu adalah hakikat dari diri kita sendiri. Artinya apa? Waktu yang berjalan ini kita mau apakan? Kita mau isi dengan kebaikan, kita mau isi dengan ketidakbaikan, itu tergantung diri kita. Karena itu hadirin yang saya hormati, waktu yang luang adalah sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Janganlah kita sia-siakan, karena waktu yang telah berlalu dia tidak akan pernah terulang kembali. Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Mengenai hal ini, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Idza asbahta," apabila engkau berada di pagi hari, "fala tantadhiril masa," maka janganlah Anda menunggu datangnya sore hari. "Wa idza amsayta," dan apabila Anda berada di sore hari, "fala tantadhir subaha," maka janganlah Anda tunggu pagi hari. Artinya apa? Janganlah kita mengulur-ngulur waktu. Janganlah kita menunda-nunda perbuatan baik yang ingin kita lakukan. Karena waktu itu sangat berharga bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap kali bersumpah dengan kata waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Dan banyak lagi kalau bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Barangkali ini sedikit dari saya. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan dua nikmat yang disinyalir Rasulullah SAW sering disia-siakan oleh sebagian besar manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.